Keras banget, Diris. Keras banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apakah bisa mendengar suara saya, Nji? Siap, Bapak, terdengar, Pak. Ya, bisa. Silakan, Nji? Pak. Silakan, Pak. Ya, sudah jelas, Pak. Ada yang masih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota komite sekolah yang tadi sudah terlihat beberapa anggota komite yang sudah bergabung. Ada Bu Heli, ada Bu Siwi, dan mungkin yang lain yang mohon maaf kami belum bisa melihat yang lain. Bapak PLT Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Miftahuddin Magister Manajemen yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua, siswa kelas 10, 11, dan 12 yang kami hormati pula. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, kesehatan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka, sekalipun tidak bisa bertemu secara fisik dalam media ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesuai dengan rencana kita bisa melakukan pertemuan daring untuk Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, 11 maupun 12. Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai marilah kita awali dengan memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, berkenaan dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, kali ini kami akan menyampaikan laporan hasil belajar para siswa, tepatnya adalah besok pagi hari Jumat tanggal 18 Desember. Oleh karena itu,
secara fisik kami tidak bisa bertemu muka dengan Bapak Ibu sekalian, maka pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, kami mencoba untuk menyampaikan beberapa informasi penting berkaitan dengan pembelajaran, utamanya juga bagaimana pembelajaran ke depan pada mulai semester genap nantinya. Di sini hadir Bapak Dr. Andes Miftahuddin, Magister Manajemen, yang kemarin sebagai PLT Kepala Sekolah SMA 3 Jakarta, dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa mulai tanggal 16 Desember kemarin kita sudah punya Kepala Sekolah baru, yaitu Bapak Dr. Andes Kusworo yang berasal dari SMA 2 Jakarta mulai kemarin, dan sekarang kita sudah punya Kepala Sekolah baru. Tetapi Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa hal di sini. Beliau Bapak Dr. Andes Miftahuddin MM sebagai PLT Kepala Sekolah yang bertugas mendampingi kami kemarin ingin juga bertemu pada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan materi, dan mungkin ini pertemuan dalam forum SMA 3 yang terakhir beliau dengan kita semuanya. Jadi hari ini kita hanya satu pembicara, yaitu beliau Bapak Miftahuddin, dan nanti sedikit mungkin teknis pelaksanaan bagaimana besok hari Jumat kami akan membagikan laporan hasil belajar para siswa di sekolah ini. Seperti yang sudah kami sampaikan di lampiran surat pemberitahuan kemarin. Untuk menyingkat waktu kami haturkan kepada Bapak Dr. Miftahuddin, Magister Manajemen, untuk menyampaikan paparan materi berkaitan dengan hal-hal yang sangat urgent, sangat penting bagi anak-anak kita. Kepada Pak Miftah, disilahkan. Turun Pak Nana, suara saya bisa didengar Pak Nana? Kurang keras Pak, sepertinya menurut kami di sini agak sedikit kurang keras. Kurang keras Pak, kurang keras. Halo, ya bisa didengar? Mungkin mic-nya kurang dekat atau gimana itu. Agak dikeraskan sedikit Bapak. Pakai headset ya? Coba saya pakai headset sebentar. Jokowi ora jenenge me. Tes. Gimana Pak Nana? Bisa lebih jelas? Sampun Pak, sudah. Halo? Sudah Pak. Halo, bisa lebih jelas Pak Nana? Sudah Pak. Tes nggih. Sekali lagi bisa jelas Pak Nana? Sampun Pak. Oh, jelas Pak, jelas. Sudah Pak, sudah nggih. Matur nuwun. Saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam. untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite SMA 3 Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 3 Yogyakarta, dan Bapak Ibu guru staf SMA 3 yang saya hormati. Yang pertama, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka informasi terkait dengan hasil belajar anak-anak kita, dan juga persiapan kita menghadapi semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah nanti akan dimulai pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama perlu saya sampaikan, tadi sudah Pak Nana menyampaikan bahwa alhamdulillah
sekolah kita SMA 3 kemarin ada pelantikan kepala sekolah, dan sejak tanggal 16 kemarin kepala sekolah definitif SMA 3 Yogyakarta adalah Bapak Dr. Andes Kusworo M.Hum. Beliau adalah sebelumnya adalah kepala Negeri 2 Yogyakarta. Yang sebelumnya beliau juga wakil kepala sekolah di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Oleh karena itu, tentu saya bersyukur sekali Bapak Ibu, kita mendapatkan sekolah yang tentu beliau sudah sangat tahu bagaimana kultur yang ada di SMA 3 Yogyakarta, kemudian juga telah berpengalaman sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum pada saat itu, kemudian juga beliau berpengalaman juga menjadi kepala sekolah selama 6 tahun di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan beliau SMA Negeri 3 lebih berprestasi lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena memang di agenda kemarin juga pelantikan itu tidak tahu kita. Kemarin memang rencananya bahwa pertemuan ini saya yang mengampu. Oleh karena itu tadi saya koordinasi dengan Pak Kusworo karena beliau ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau sementara untuk menyerahkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Oleh karena itu Bapak Ibu, secara kedinasan kapasitas saya bukan sebagai kepala sekolah, bukan sebagai PLT, tetapi secara kedinasan saya sebagai Ketua Tim Pengembang Kurikulum SMA Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu nanti bahwa saya sebagai Ketua Tim Pengembang Kurikulum SMA Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus mantan PLT SMA 3 akan menyampaikan beberapa hal. Terkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita ke depan supaya nanti sesuai dengan visi SMA 3 bahwa SMA 3 adalah menjadi garda terdepan pemimpin-pemimpin, terutama nanti menjadi pemimpin di Indonesia pada khususnya. Mohon saya share screen dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya mulai Bapak Ibu, tema kita sekarang ini adalah tentu bagaimana kita melaksanakan pembelajaran berkualitas di masa pandemi, karena tidak terasa bahwa pandemi ini kita sudah hampir 1 tahun Bapak Ibu ya, dimulai pada bulan Maret, dan tampaknya bahwa sekarang ini kondisi COVID juga tidak semakin membaik, tetapi juga semakin memerah. Oleh karena itu nanti ada beberapa kiat yang menjadi perhatian kita bersama supaya kualitas pembelajaran yang ada di SMA 3 ini tetap terjaga dan juga dapat ditingkatkan dengan baik. Yang pertama saya awali dulu dengan visi SMA 3. Tentu Bapak Ibu ini menjadi komitmen kita bersama bagaimana kita akan menyiapkan generasi-generasi kita yang beriman, kreatif, berdaya, peduli lingkungan, kemudian berkemampuan jadi garda terdepan penggerak pembangunan bangsa. Bapak Ibu tentu ini visi ini menjadi komitmen kita bersama, dan tentu di dalam tujuan pendidikan nasional bahwa tujuan SMA itu adalah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah ini yang harus kita garis bawahi, bahwa bagaimana komitmen kita bersama untuk menyiapkan anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi yang berkualitas. Tentu Bapak Ibu ini tidak mudah, karena nanti tentu bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita ini baik dari sisi cara masuk perguruan tinggi itu ada 2, terutama yang negeri, yaitu jalur undangan atau SNMPTN, dan juga jalur tulis atau yang kita namakan dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer, dan juga jalur mandiri. Nah, yang pertama bahwa yang perlu kita siapkan ini adalah jalur SNMPTN atau jalur undangan. Jalur undangan ini yang digunakan adalah rapot. Saya menggarisbawahi dulu, sering saya sampaikan bahwa rapot anak-anak kita
semester 1 sampai dengan semester 5 sebagai dasar untuk rekrutmen jalur undangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi anak-anakku yang kelas 10, ini kalian sudah dapat satu tabungan untuk masuk jalur undangan. Anak-anakku yang kelas 11 sudah mendapatkan 3 tabungan, dan anak-anakku kelas 12 tentu sudah mendapatkan 5, yaitu semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Nah, oleh karena itu, bahwa khususnya bagi anak-anakku kelas 10, ini bahwa rapot ini menjadi penting, terutama bagi sekolah-sekolah yang dalam tanda petik favorit, seperti SMA 3 ini, SMA 1, SMA 8, ini mengapa? Karena nanti indeks sekolah, jadi tiap-tiap sekolah itu memiliki indeks. Indeks sekolah SMA 3 ini adalah cukup tinggi. Artinya apa? Artinya nanti ketika anak-anak kita bisa masuk 40%, 40% dari jatah jalur undangan, itu nanti kemungkinan besar akan bisa diterima. Jadi rata-rata biasanya SMA 3 itu yang diterima di jalur undangan dari pendaftar berkisar antara 85 sampai 90%. Artinya bahwa ketika anak-anakku ini sudah mendapatkan ranking 40 besar jenjang sekolah, itu artinya bahwa anak-anakku dapat kesempatan banyak untuk bisa masuk ke perguruan tinggi lewat jalur undangan. Nah, tentu Bapak Ibu ini menjadi komitmen bersama beberapa strategi yang dilakukan oleh teman-teman di SMA 3. Nah, tentu memang jalur undangan tidak bisa masuk semuanya, karena yang 40%, tentu kita juga menyiapkan anak-anak kita yang 60%, karena anak-anakku yang 60% ini juga bisa masuk di jalur selain undangan, yaitu SBMPTN atau lewat UTBK. Nah, ujian tulis berbasis komputer, Bapak Ibu, ini juga soalnya tidak hanya pada tataran soal dasar atau kompetensi dasar yang ada di standar isi. Artinya bahwa ketika pembelajaran kita ini hanya menggunakan KD atau kompetensi dasar minimal yang ada di standar isi, maka itu belum cukup untuk membekali anak-anak kita masuk ke jalur UTBK. Nah, oleh karena itu strategi-strateginya adalah bagaimana upaya-upaya kita semuanya untuk menyiapkan anak-anak kita melalui pembelajaran yang berorientasi high order thinking skill, kemudian juga bagaimana menyiapkan critical thinking anak-anak kita supaya nanti anak-anak kita yang nanti tidak masuk di jalur undangan itu bisa disiapkan melalui jalur UTBK. Nah, selanjutnya saya sampaikan bahwa kondisi sekarang ini kita masih pandemik, pandemi COVID, kemudian juga halo sayang, pembelajaran kita alhamdulillah berjalan dengan baik, Bapak Ibu ya. Tapi memang kamu merdu enak. Dadi ganti neng Sarah Cahyo. Ya. Mungkin kita tidak bisa optimal. Oleh karena itu yang terpenting Bapak Ibu di dalam pembelajaran daring ini adalah komunikasi. Komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Ini menjadi sangat penting. Karena kami berkomitmen bahwa setiap anak itu harus mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, apapun alasannya. Karena Bapak Ibu sekarang support baik dari pemerintah maupun dari sekolah untuk memfasilitasi anak-anak pembelajaran daring ini cukup tinggi. Jadi jangan sampai nanti ada anak kita yang karena mungkin masalah HP, komputer, masalah kuota itu menjadi ketinggalan. Itu jangan sampai. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon sekali lagi komunikasi. Kalau ada permasalahan kesulitan di dalam fasilitas atau sarana pembelajaran daring, mohon bisa segera melapor ke sekolah. Sekolah nanti akan mengusahakan baik dengan dana pemerintah maupun komite, atau kalau perlu minta ke alumni. Karena alumni SMA 3 adalah alumni yang hebat-hebat, saya yakin akan mensupport adik-adik kelasnya ketika adik-adik kelasnya mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring. Oleh karena itu, sekali lagi, komunikasi mari kita bangun, pastikan bahwa setiap anak SMA 3 bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik.
Selanjutnya adalah bagaimana rencana untuk semester depan. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah draft atau rencana tatap muka. Walaupun ini nanti baru draft Bapak Ibu ya, tetapi paling tidak kita siap-siap. Jadi sekarang ini minggu kedua, nanti minggu ketiga itu akan ada pemilihan sekolah uji coba tatap muka dan kesiapan sekolah dengan daftar periksa. Jadi Bapak Ibu, sekolah pada saat ini akan didata, daftar periksa itu adalah kesiapan baik dari sisi fisik, baik dari sisi sarananya, gitu ya, kesiapan apa namanya protokolnya dan sebagainya itu dilihat. Termasuk Bapak Ibu nanti juga diminta persetujuan dari orang tua. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami kirimi lembar persetujuan. Bapak Ibu setuju enggak kalau putra putrinya tatap muka. Nah, ketika nanti Bapak Ibu tidak menyetujui tatap muka, maka Bapak Ibu nanti putra putrinya boleh tidak ikut tatap muka, tetapi putra putri Bapak Ibu harus mengikuti pembelajaran dari rumah atau pembelajaran secara daring. Nah, itu dilakukan pada minggu ketiga bulan Desember. Kemudian pada mulai bulan Januari, ya, itu nanti kita akan mengikuti perkembangan tatap muka bagi para mahasiswa, karena beberapa perguruan tinggi sudah membuka, termasuk beberapa SMK sekarang juga sudah membuka tatap muka, dan juga nanti SMA akan membuka konsultasi terbatas. Jadi Bapak Ibu, kami nanti juga akan melayani anak-anak kita yang merasa kesulitan di dalam pembelajaran daring maupun fasilitas sarana pembelajaran daring. Itu juga akan kami fasilitasi, tetapi dengan sangat terbatas. Itu akan kami lakukan pada bulan Januari, jadi minggu pertama. Jadi nanti Bapak Ibu semester 1 itu insya Allah nanti akan dimulai pada, semester 2 ya. Semester 2 besok itu insya Allah akan dimulai pada tanggal 4 Januari, hari Senin. Gitu ya. Nah itu nanti kemungkinan besar masih seperti biasa, jadi masih daring Bapak Ibu. Kemungkinan masih daring, kita melakukan persiapan-persiapan. Kemudian pada minggu ketiga, ya, itu nanti akan melakukan evaluasi. Ya. Jadi Dinas Pendidikan akan melakukan evaluasi dari kegiatan dampak tatap muka terhadap penularan COVID. Nah, jika hasilnya baik, akan dilanjutkan tatap muka untuk sekolah yang siap. Jadi nanti minggu akhir Januari dievaluasi bagi sekolah-sekolah yang tadi melakukan tatap muka terbatas. Kemudian apabila hasilnya nanti baik, akan dimulai tatap muka. Tetapi itu pun Bapak Ibu akan dimulai pada Februari. Jadi kemungkinan Februari minggu pertama kita sudah mulai tatap muka, tetapi terbatas. Ya. Baru sekitar 50% dari SMA, jadi separuhnya SMA, yang akan melakukan tatap muka. Tetapi itu pun masih dengan blended. Jadi nanti dipadukan dengan daring. Nah, misalnya nanti SMA 3 itu kalau periksa daftar periksanya kemudian sudah siap, maka nanti di minggu pertama bulan Februari itu anak-anak kita sudah bisa mulai tatap muka. Tetapi Bapak Ibu, tatap mukanya secara terbatas. Jadi nanti akan ada dua opsi, ya, dan nanti mohon masukan Bapak Ibu. Jadi setiap kelas itu akan dibagi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kemudian nanti kelompok A itu opsi yang belajar mulai jam 7:30 sampai jam 11. Kemudian pulang, kelompok B itu jam 1 sampai jam 3:30. Nah, ini opsi yang pertama. Opsi yang pertama ini setiap hari masuk, cuman bergantian. Jadi kelompok A dan kelompok B. Kemudian ada opsi kedua. Opsi kedua ini anak-anak belajarnya sama pembagian kelompoknya, kelompok A dan kelompok B, namun belajarnya 1 minggu full. Jadi kelompok A belajar mulai jam 7 sampai jam 11 full di sekolah. Kemudian yang kelompok B tadi di rumah. Kemudian minggu berikutnya itu gantian. Yang kelompok B tadi masuk ke sekolah, yang kelompok A di rumah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya opsi kedua ini banyak keuntungan menurut saya gitu ya. Mengapa? Nanti ketika pembelajaran di sekolah, ya pembelajaran daring di sekolah yang separuh itu di rumah anak-anak mengikuti, ya, mengikuti pembelajaran daring itu. Maka pembelajaran yang dibangun itu seharusnya adalah real time, jadi menggunakan
fasilitas-fasilitas yang bisa tatap muka, ya secara daring. Misalnya menggunakan Zoom seperti ini, atau menggunakan Meet, atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain, yang anak-anak bisa tatap muka. Ya, mereka tatap muka walaupun secara daring, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini menurut saya juga efektif, tapi nanti monggo Bapak Ibu ya, untuk opsi kedua ini banyak sekolah yang akan melaksanakan, termasuk mohon maaf mungkin ya, kalau saya di SMA 1 itu kemungkinan besar akan menggunakan opsi yang kedua ini. Nah, nanti SMA 3 monggo berdiskusi dengan Bapak Ibu dan kepala sekolah apakah menggunakan opsi yang pertama atau menggunakan opsi yang kedua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti itu minggu pertama bulan Februari, kemudian nanti selama 2 bulan, ya masa persiapan itu ada 2 bulan. Nah, setelah nanti 2 bulan berarti Maret, April itu diharapkan kita sudah mulai fleksibel, ya, mulai fleksibel menerapkan pembelajaran blended learning, kemudian optimalisasi pemahaman dan seterusnya. Yang ini nanti mungkin sudah mulai, kemudian juga olahraga juga sudah mulai diperbolehkan. Itu adalah 2 bulan setelah Februari. Namun nanti Bapak Ibu pada saat nanti Februari sekolah kita dibuka, anak-anak hanya boleh berangkat dan pulang, tidak boleh kemana-mana. Dia berangkat, kemudian masuk kelas, kemudian pulang. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas lain selain belajar. Jadi kantin masih ditutup, kemudian olahraga juga belum boleh. Jadi mereka hanya belajar di kelas, kemudian pulang. Mungkin Bapak Ibu bisa membekali makan, minum, itu juga boleh. Itu pun juga harus hati-hati ketika makan, juga tidak boleh berkerumun, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kebijakan kementerian kita, bahwa sekarang ini sudah tidak ada lagi ujian nasional. Ya, yang ada itu adalah asesmen nasional, yang ini sebenarnya Bapak Ibu menjadi sangat penting ketika kita akan menyiapkan anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Karena memang sekarang ini soal-soal yang dibangun oleh perguruan tinggi itu bukan pada soal tataran C1, C2, C3, atau bukan tataran mengingat, bukan tataran memahami, bukan tataran menerapkan, tetapi soal-soal itu dibangun pada tataran analisis, ya, menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta. Nah, soal-soal ini sebenarnya sudah dilakukan pada asesmen internasional atau yang kita namakan dengan PISA, Program International Student Assessment, yang ini dilakukan 3 tahun sekali. Indonesia itu berada pada peringkat yang bawah, ya, jadi pada peringkat nomor 3, 4 di bawah, di peringkat yang bawah. Nah, ini maka sekarang bagaimana Indonesia, khususnya di SMA 3 ini, bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak kita nanti bisa berpikir kritis, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, tentu ini juga butuh latihan-latihan Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti sekolah akan menyiapkan strategi-strategi bagaimana nanti supaya anak-anak kita itu siap untuk mengikuti asesmen nasional, baik AKM maupun asesmen survei karakter, survei belajar, dan sebagainya. Nah, ini juga tentu ada paradigma berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Oleh karena itu nanti perlu ada transformasi pemahaman guru terhadap pembelajaran dan sebagainya. Nah, kemudian asesmen nasional ini nanti akan dilaksanakan pada bulan Maret, Bapak Ibu ya, untuk semua sekolah. Ini 3 instrumen, ya, ada 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, AKM nanti ada 2 yang diukur, yaitu literasi dan numerasi. Ini pun juga tidak berbasis mata pelajaran, tetapi berbasis lintas mata pelajaran. Jadi nanti literasi dan numerasi ini soalnya berjenjang Bapak Ibu, jadi nanti akan diberikan soal yang sulit. Kalau anak-anak tidak bisa, nanti akan turun pada soal yang di bawahnya lagi. Kalau tidak bisa, akan turun pada soal yang di bawahnya lagi. Oleh karena itu harapan saya nanti anak-anak kita soal yang sulit itu bisa dikerjakan sehingga bisa lanjut pada soal-soal berikutnya. Nah, ini juga perlu latihan Bapak Ibu ya, perlu kerja lintas sektoral, lintas mata pelajaran, supaya nanti materi-materi yang diajarkan per mata pelajaran itu bisa digunakan sebagai dasar
memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah dari kasus yang akan diberikan pada soal-soal itu. Nah, kemudian yang kedua adalah survei karakter. Nah, survei karakter ini adalah untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai yang ada pada anak-anak kita. Nah, nanti survei karakter ini tentu tidak bisa disulap karena nanti sifatnya adalah survei. Jadi nanti akan kelihatan apakah anak-anak kita memiliki karakter yang baik ataupun karakter yang kurang baik. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Bagaimana kualitas pembelajaran, iklim belajar yang ada di sekolah kita. Nah, ini juga akan dilihat melalui instrumen bagaimana pembiasaan-pembiasaan pembelajaran yang ada di sekolah kita, budaya belajar yang ada di sekolah kita. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan dilaksanakan di kelas 11. Jadi nanti kelas 12 sudah lewat ya. Anak-anakku yang kelas 11 nanti akan disiapkan untuk AKM ya, untuk AKM maupun survei karakter sama survei lingkungan belajar. Namun memang kebijakan tahun 2021 besok itu tidak semua siswa akan melaksanakan AKM. Jadi nanti setiap sekolah itu hanya akan diambil 45 siswa secara acak. Jadi nanti kita tidak bisa memilih siapa siswa yang akan diambil oleh kementerian. Nanti akan SMA 3 akan diambil 45 siswa. Itu mewakili dari semua siswa yang ada di SMA 3 Yogyakarta. Nah, kemudian yang selain AKM tadi Bapak Ibu, nanti ada survei karakter. Nah, survei karakter ini akan mengukur tentang profil pelajar Pancasila. Jadi nanti melalui instrumen-instrumen yang ada, itu akan dapat memotret apakah SMA 3 itu sudah memenuhi 6 profil pelajar Pancasila. Nah, nanti yang profil pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nanti dengan model soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan akan bisa menunjukkan bahwa sekolah kita itu memang memenuhi indikator ini. Nah, kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu bagaimana kecintaan anak-anak kita terhadap keberagaman, baik keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman budaya, dan macam-macam, termasuk keberagaman kemampuan, dan sebagainya. Nah, ini akan digali lewat instrumen-instrumen. Bagaimana nanti anak-anak kita mencintai dan bisa memanfaatkan keberagaman itu sebuah potensi, gitu ya. Jadi bukan sebuah tantangan. Kemudian yang ketiga, nanti akan dilihat juga bergotong royong. Ini adalah akan memotret kemampuan anak-anak kita berkolaborasi. Bagaimana kemampuan anak-anak kita untuk bekerja sama dan sebagainya. Dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah di kelas Bapak Ibu guru itu menyuruh anak-anak kita untuk melakukan kolaborasi, diberikan proyek-proyek, atau mungkin kegiatan di sekolah, misalnya kegiatan OSIS, kegiatan yang lain-lainnya. Itu nanti akan bisa memotret gotong royong ini. Kemudian mandiri, itu juga akan dipotret terkait dengan motivasi internal anak-anak kita, motivasi belajar, dan sebagainya. Kemudian bernalar kritis, itu juga akan bisa memotret bagaimana anak-anak kita mampu memecahkan masalah-masalah kontekstual, masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kemudian inovasi, dan juga rasa cinta terhadap dan budaya. Nah, Bapak Ibu, 6 profil ini nanti akan dipotret lewat asesmen survei karakter. Nah, nanti akan ditanya lewat situ. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar itu akan melihat iklim belajar, budaya belajar yang ada di sekolah kita. Mulai dari iklim keamanan sekolah, jadi keamanan atau well-being siswa senang di sekolah, siswa kerasan di sekolah, siswa merasa bangga dengan sekolah. Nah, itu siswa merasa memiliki dengan sekolah itu akan tercermin nanti di dalam iklim keamanan sekolah. Kemudian sikap keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Kemudian juga akan memotret iklim kebinekaan sekolah, yaitu praktek multikultural, baik yang ada di sekolah, di kelas maupun di sekolah, kemudian juga keyakinan guru dan kepala sekolah, serta kebijakan dan program-program sekolah. Kemudian juga indeks sosial ekonomi, jadi akan melihat juga pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah, itu juga akan dipotret. Kemudian juga kualitas pembelajaran.
akan melihat bagaimana manajemen yang ada di kelas, kemudian dukungan afektif atau sikapnya, aktivitas kognitif, pengetahuannya, itu akan dilihat, termasuk pengembangan guru. Bagaimana perbaikan pembelajarannya, kemudian juga refleksi dari guru, dukungan refleksi dari guru. Nah, ini semuanya akan dipotret melalui asesmen survei karakter. Nah, nanti pada bulan Maret itu, siswa kelas 11 akan melakukan AKM, literasi numerasi selama 2 hari, kemudian juga akan mengerjakan survei karakter, kemudian gurunya nanti akan mengisi survei lingkungan belajar bersama dengan kepala sekolah. Nah, maka nanti akan ada rapot potret SMA 3 Yogyakarta. Bapak Ibu, karena potret ini nanti sifatnya nasional, mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita mengharapkan potret SMA 3 ini adalah potret yang sebenarnya. Potret yang sesungguhnya, karena SMA 3 adalah SMA yang favorit, SMA yang berkualitas, tentu potretnya juga harus potret yang favorit dan potret yang berkualitas. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu, mari bersama-sama nanti kita siapkan asesmen nasional ini pada bulan bulan Maret, ya minggu kedua bulan Maret, kita siapkan anak-anak kita sebaik-baiknya. Dengan demikian kita nanti akan mendapatkan potret sekolah kita, potret sekolah yang berkualitas dan berprestasi. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu, SMA itu minggu pertama, ya minggu pertama bulan Maret. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu dari yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya bahwa untuk menyiapkan anak-anak kita, baik nanti ke perguruan tinggi maupun untuk menyiapkan ke asesmen nasional, kita butuh anak-anak kita memiliki kemampuan high order thinking skill, kemampuan tingkat berpikir tinggi. Nah, kemampuan tingkat berpikir tinggi itu adalah kemampuan anak-anak kita tidak hanya mengingat, tidak hanya memahami, tidak hanya menerapkan, tetapi mari anak-anak kita ajari harus mampu untuk menganalisis, harus mampu untuk mengevaluasi sampai pada mencipta, sehingga akan terjadi transfer of learning, critical thinking, problem solving, dan logical thinking. Harapan saya yakin siswa-siswa SMA 3 Yogyakarta mampu ke sana. Jadi nanti mari kita bareng-bareng Bapak Ibu dengan Bapak Ibu guru selalu melakukan perubahan-perubahan. Pembelajarannya tidak hanya anak-anak diajari untuk ngapalke gitu ya, tidak hanya untuk memahami, tetapi bagaimana anak-anak kita itu bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari, syukur bisa menganalisis, mengaitkan antara mata pelajaran satu dan lainnya dan sebagainya. Kemudian juga anak-anak kita mencoba mulai belajar pada soal-soal hot. Soal-soal hot itu kalau Bapak Ibu ketik, itu bisa pada soal-soal PISA, Program International Student Assessment. Di sana banyak contoh-contoh soal hot yang itu nanti sangat baik atau sangat tepat untuk menyiapkan anak-anak kita, baik untuk perguruan tinggi, maupun bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk asesmen nasional. Maka terakhir Bapak Ibu, penilaian bermutu, kunci pendidikan bermutu. Jadi nanti saya harapkan kepada Bapak Ibu, guru, mari kita membuat asesmen yang bermutu, supaya nanti kualitas pembelajaran yang ada di SMA 3 ini juga bermutu. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf, sekaligus Bapak Ibu, karena ketugasan saya sudah berakhir, saya mulai bulan Juli sampai dengan Desember ini, alhamdulillah, walaupun di tengah kesibukan saya bisa menjalankan amanah di SMA 3 ini, insya Allah, dan berkat dukungan dari Bapak Ibu guru, wakil kepala sekolah yang luar biasa di SMA 3 ini, termasuk Bapak Ibu orang tua, alhamdulillah, walaupun kepala sekolahnya hanya PLT, tetapi program-program bisa berjalan dengan baik, prestasi-prestasi juga tidak ketinggalan. Oleh karena itu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semuanya, kerjasama pengurus komite sekolah, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini menjadi amal baik Bapak Ibu semuanya. Mohon diri, mohon pamit. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kesilapan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan ridho, selalu memberikan jalan yang terbaik bagi SMA 3 Yogyakarta di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Kusworo Magister Humanira. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih Pak, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Adus Miftahuddin, Manager Manajemen, telah menyampaikan banyak hal, informasi terkait dengan pembelajaran nanti di semester genap yang akan datang, yang mana masih dalam situasi pandemi ini, maka ada beberapa skenario ya, beberapa opsi yang tadi sudah Bapak Miftah sampaikan. Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi tadi lewat link yang sudah kami sampaikan di chat ini, kami mencoba untuk merangkum pendapat dari Bapak Ibu. Ini ada 161 partisipan yang sudah menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu untuk kaitannya dengan pembelajaran pada semester genap nanti. Jadi dari 61 orang tua yang sudah menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu tentang setuju tidak setuju pembelajaran pada semester genap ini. Nah, di sini bisa kami sampaikan ada sebanyak 78,9% Bapak Ibu orang tua ini setuju untuk semester genap ini pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka. Nah, kemudian yang kurang setuju 21,1%. Ini nyon sewu gambaran sementara dari opini saat ini yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Nah, untuk itu memang kami sudah menyiapkan beberapa kemungkinan skenario yang nanti akan kita pakai dalam pembelajaran tatap muka nantinya. Toh nanti kalau misalkan dari antar Bapak Ibu masih belum mengizinkan putra-putrinya untuk pembelajaran secara tatap muka, maka kami menyiapkan pembelajaran secara daring. Jadi ada dua moda pembelajaran, yaitu untuk tatap muka dan pembelajaran daring. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kemudian menambah pengumuman Bapak Ibu, hasil pengumpulan data kami untuk kelas 12 kemarin yang diterima di perguruan tinggi bisa kami sampaikan. Bisa kami sampaikan bahwa anak-anak kita yang diterima di SBMPTN itu ada sejumlah 53 orang, kemudian SNMPTN 74 orang, kemudian ada di jalur mandiri itu sebanyak 66 orang, kemudian yang keluar negeri 3 orang, kemudian yang melanjutkan di perguruan tinggi swasta ada 25 orang. Nah, total yang terima di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi negeri itu ada 87%. Jadi 193 dari 221 siswa atau 196 itu dengan anak kita yang keluar negeri dari 221 siswa. Jadi yang keluar negeri itu ada 3 orang Bapak Ibu. Kemudian di semester genap nanti kami akan lebih banyak berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian melalui media seperti ini, karena nanti ada banyak hal yang harus selalu kami komunikasikan. Kaitannya dengan kelas 12 harus menghadapi ujian dan banyak kegiatan tryout. Kemudian kelas 11 pun nanti juga kami akan menyampaikan banyak hal tentang nanti persiapan AKM. Sekalipun pada AKM nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak Miftahuddin tadi bahwa itu untuk tahun ini hanya diambil sampling sekitar 45 siswa yang nanti akan dipilih oleh pusat untuk mengikuti kegiatan AKM ini. Bapak Ibu sekalian, berikutnya untuk hari ini masih berlangsung tryout untuk kelas 12 ya. Hari ini adalah Saintek Soshum. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran pada anak-anak kita nantinya untuk masuk ke perguruan tinggi. Demikian juga pada hari pertama kemarin sudah dilakukan semacam konsultasi, informasi tentang perguruan tinggi yang disampaikan oleh beberapa helpdesk yang kami tunjuk kemarin bekerjasama dengan Kuiper, menyampaikan banyak hal materi yang terkait dengan cita-cita anak masuk perguruan tinggi. Kemarin sudah banyak interaksi yang kami lihat sangat-sangat bagus, pertanyaan-pertanyaannya cukup banyak yang disampaikan kepada host atau narasumbernya.
Bapak Ibu, berkaitan dengan pembagian atau penyampaian hasil belajar siswa besok pagi. Jadi sudah kami sampaikan di lampiran pemberitahuan kemarin lewat wali kelas. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 13.30 Bapak Ibu akan kami bagi per 30 menit. Sebagaimana pengalaman beberapa waktu yang lalu kami melakukan seperti ini cukup lancar. Oleh karena itu akan kita pakai dalam model pembagian lembar hasil belajar siswa untuk besok pagi. Jadi ada 3 tempat Bapak Ibu. Pintu depan bagian selatan itu kelas 10 mulai jam 8 selama 30 menit masing-masing kelas. Nanti berakhir jam 11, kemudian ada jeda untuk sholat Jumat, dan kemudian dilanjutkan lagi pukul 13 untuk satu kelas yang terakhir, yaitu kelas 10 IPS. Kemudian untuk di sebelah timur, pintu timur, itu kami atur untuk kelas 11 semuanya. Jadi di depan tadi kelas 10, di sebelah timur adalah kelas 11, mulai jam 8, dan seterusnya sama. Dan terakhir nanti kelas 11 IPS setelah Jumatan. Sedangkan kelas 12 nanti dari pintu sebelah utara Arga Bagia, jadi masuk jalan di utara SMA kita ini dari arah timur ke barat. Kemudian nanti di situ akan ada Bapak Ibu wali kelas dan petugas yang akan menyampaikan laporan hasil belajar siswa. Kami mencoba untuk secepatnya laporan ini bisa disampaikan, artinya tidak banyak kontak antara Bapak Ibu orang tua ataupun yang mewakili dengan kami, sehingga dalam model ini insya Allah akan memperkecil penularan yang selama ini terjadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada pertanyaan, mohon disampaikan melalui Bapak Ibu wali kelas, ya, karena Yun Sewu saking banyaknya partisipan kelas 10 sudah 12. Oleh karena itu mungkin di forum ini yang sangat terbatas ini tidak memungkinkan untuk kita saling berdiskusi berlama-lama. Oleh karena itu mohon ada sesuatu hal yang perlu disampaikan, usulan, saran, kritikan dan sebagainya, mohon disampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas, dan nanti kami akan rangkum dan akan kami sampaikan hasilnya kepada Bapak Ibu sekalian. Setelah ini selesai, Bapak Ibu akan kami sampaikan materi yang tadi dipaparkan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu bisa mersani di YouTube juga, dan link yang nanti akan kami bagikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu bergabung dalam media ini, dan kalau ini dirasa cukup, izinkan untuk bisa kami akhiri Bapak Ibu pertemuan ini, dan bertemu besok pagi dalam pembagian lembar hasil belajar siswa. Salam sehat, kita ketemu di semester genap. Insya Allah nanti kegiatan pembelajaran mulai pada tanggal 4 Januari dan seterusnya dengan moda yang mungkin belum bisa dipastikan, namun sebagai gambaran mungkin masih dalam bentuk daring. Informasi biasanya untuk kegiatan tatap muka itu jauh-jauh hari sudah disampaikan, namun sampai saat ini belum disampaikan, artinya belum ada edaran, kemungkinan besar masih bentuk daring. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Izinkan untuk kami tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin lift, Pak. Mohon izin lift, Pak. Matur nuwun Mbak Sudiana. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Matur nuwun, izin pamit. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Matur suwun. Waalaikumsalam Bapak. Pakai daftar hadir itu untuk apa? Assalamualaikum. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Otomin ya, satu banget banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mami ke sana ya. Mohon Pak Supriyana, mohon izin live. Atur nuwun Pak atas informasinya. Sami-sami Bapak Ibu, matur nuwun. Ke carane. Wes ngene iki wes ade. Ngene sebatane ngono. Ini udah ya kayaknya ya? Udah nggak ada orang. Nggak ada kayak. Ya sudah, wassalamualaikum sih. Berarti Bunda Liv ya? Oh enggak. Ya apa-apa. Kadang kayak mau pergantian tapi lama banget. Ini nggak tahu ini sampai kita atau belum.